masing-masing, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan kita di dunia maupun di akhirat. Yang datang bawa hajat gak pulang, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang datang membawa harapan gak pulang, Allah ta'ala permudah segala harapannya. Yang datang dengan kesedihan tidak pulang, Allah hapuskan kesedihannya. Dan yang datang membawa dosa tidak bangkit dari tempat duduknya, melainkan Allah ta'ala mengampuni segala dosa-dosanya. Amin ya Rabbal. Bagaimana tidak, sedangkan kita yang berkumpul sore hari ini adalah tamu yang dijemput oleh Allah, diundang Allah, digerakkan Allah, dihadirkan Allah. Sebab Allah mempunyai wewenang. Fa innallaha yahdi man yasha wa yu'adzibu man yasha. Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah apabila ingin memuliakan seorang hamba, maka tidak ada satupun orang yang dapat memalingkannya kepada keburukan. Dan sebaliknya, apabila Allah sudah menghinakan daripada seorang hamba, maka tidak ada satupun manusia yang dapat mengajak dan memaksa dia dalam suatu kebaikan. Dan tanda Allah ta'ala menginginkan kebaikan kepada masyarakat di tempat ini adalah bentuk digerakkan hati para panitia, digerakkan hati masyarakat untuk menyelenggarakan daripada syiar-syiarnya Allah, sebagaimana kita berkumpul sore hari ini. Allah ta'ala mengatakan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa orang, apapun statusnya, apapun jabatannya, bagaimanapun keadaan mereka, siapapun, kapanpun, dimanapun, ketika mereka ikut andil di dalam mengagungkan daripada syiar-syiarnya Allah, maka itu tanda dan ciri di hati mereka terdapat ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, menandakan masyarakat sini banyak orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini nikmat yang harus kita syukuri, nikmat yang harus kita jaga, nikmat yang harus kita selenggarakan. Bagaimana tidak? Tadi saya duduk di rumah. Ketika saya duduk, ketua panitia bilang, alhamdulillah Beb, masyarakat di sini Beb, yang muslim, yang non muslim, kemudian aparatur pemerintahnya baik yang sipil maupun militer, seluruh mereka ikut mewarnai dan ikut andil berperan di dalam kebaikan. Dan ini diperintahkan oleh Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Berlomba-lombalah kalian, berbondong-bondonglah kalian, bergandeng tanganlah kalian di dalam mengajak kepada kebaikan. Wa la ta'awanu, dan jangan sekali-kali kalian ditipu daya oleh syaitan. Dan visi daripada misinya syaitan adalah menanamkan permusuhan dan perpecahan di tengah-tengah umat. Inilah duta besarnya syaitan. Adapun orang yang mengajak kepada kebaikan, berlomba-lomba di dalam kemuliaan, ikut andil semangat di dalam satu padu, di dalam hal yang luhur semacam ini, ketahuilah bahwasannya tidaklah Allah gerakkan hati mereka, melainkan mereka adalah kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kadang kita manusia itu hanya menilai dari yang zahir. Hati-hati, manusia itu fahkum bidzawahir. Manusia itu hanya melihat dari apa yang nampak. Kita kadang melihat orang rajin ke masjid, rajin sholat, rajin hadir majelis ilmu, belum tentu menentukan dia sebagai ahli syurga. Belum tentu. Fadlullah wasi', karunia Allah itu luas. Di zaman Rasulullah dulu ada satu orang wanita solehah, ahli ibadah. Ini wanita tadi di rumahnya dia miara kucing. Orang zaman sekarang ada yang hobi miara kucing, ada lagi orang hobi miara binatang lainnya. Ketika dia miara kucing, wanita tadi, ketika dia meninggal, Rasulullah nangis. Sahabat nanya, kenapa nangis ya Rasulullah? Ini wanita terancam azab kubur.
Ini yang depan nggak ada yang ngobrol, yang belakangan kenapa pada ngobrol? Ini yang di depan nggak ada yang ngobrol nih, masya Allah nih wanita surga semua nih. Tinggal yang sebelah kanan. Insya Allah jadi ahli surga semua ya. Ini ngaji nggak lama karena Habib bagi-bagi waktu setelah ini. Yang sedikit nu penting mah kehartos. Leres. Belajar Sundana seetik. Jadi nggak boleh kita ngeremehin orang. Ini wanita salehah tadi ketika meninggal Nabi nangis, kenapa ya Rasulullah? Ini wanita terancam azab kubur. Ditanya sama sahabat, apa yang membuat dia merasakan azab kubur ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ini wanita di rumahnya dia miara kucing. Itu kucing ketika dia keluar rumah, dikunci pintu, dikunci jendela, nggak ada akses buat itu kucing keluar cari makan minum. Ketika dia pulang ke rumah, dia lihat itu kucing kelaparan, kehausan, nggak mati itu kucing. Gara-gara seekor kucing, ini wanita tadi merasakan pedihnya azab kubur. Dan sebaliknya di zaman Nabi, ada seorang wanita tiap hari kerjaannya maksiat. Ketika dia meninggal, nggak ada orang mau ngurusin jenazahnya. Masyarakat tahu nih perempuan tukang maksiat. Tadi saya katakan manusia itu hanya menilai dari apa yang zahir. Dia menilai menurut kacamata dia. Ketika nih wanita meninggal, Rasul bilang apa? Urusi jenazahnya, sholatkan jenazahnya, makamkan di tempat yang layak. Maka sahabat bingung. Kenapa ya Rasulullah? Sebab ini wanita telah mendapatkan ampunan dari Allah. Kaget sahabat. Ya Rasul, ini perempuan tukang maksiat. Apa jawab Nabi? Ini perempuan pernah dia pulang maksiat tengah malam. Ketika dia lewat perkampungan, dia mendapati seekor anjing kehausan. Dia lihat di anjing kehausan. Ini wanita dia keliling mencari mata air terdekat. Ketika dia mendapatkan mata air, nggak ada timba untuk mengambil mata air tersebut. Dia ambil sendalnya, kemudian dia ambil air tersebut, diberikan minum kepada seekor anjing. Karena kasih sayangnya kepada seekor anjing, Allah ampuni dosa-dosanya. Ini perumpamaan. Kalau karena seekor kucing seorang wanita solehah bisa terancam azab kubur, dan karena seekor anjing seorang wanita tukang maksiat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, menandakan apa? Jangan pernah kita meremehkan dosa sekecil apapun, karena mungkin di situ ada murkanya Allah. Dan jangan pernah kita meremehkan ibadah, kebajikan, kebaikan sekecil apapun, karena di situ Allah melihat dan mungkin di situ ada keridhaan Allah. Orang terang ibadah mana nu ngasupkeun urang ke alam sorga. Leres. Kita nggak tahu. Al-Habib Abdullah bin Muslim Tahir beliau mengatakan, ya Allah, seandainya saya tahu satu ibadah saya katampi ku Gusti Allah, maka saya akan merayakan memberi makan orang satu kotak tarim. Bentuk hajatannya, bentuk gembiranya ketika saya tahu satu ibadah kita ketampi sama Allah. Kita sholat kewajiban kepada Allah. Kita puasa kewajiban kepada Allah. Kita zakat, sedekah kewajiban kita sebagai hambanya Allah. Tapi kita nggak tahu mungkin ibadah yang kecil yang menghantarkan kita ke dalam ridha-Nya Allah. Di tengah jalan kita lihat ada jalan rusak, kita perbaiki, mungkin di situ ada ridha-Nya Allah. Kita lihat di kampung kita lampunya gelap, kita terangin, berlomba, berebutan. Lampu mana yang gelap? Lampu jalan di sono. Buru-buru dia terangin jalan tersebut. Apa kata Nabi? Orang yang peduli dengan akses sosial, maka Allah akan terangi kuburnya. Yang suka menerangi orang lain, Allah terangi esok alam kuburnya. Tapi kalau orang yang pelit, maaf, kadang rumahnya ini digelepin sama dia. Pelit. Ini orang yang suka ngegelepin rumahnya, depan rumahnya dia gelap, keluar kota digelepin lampunya. Aneh takut kuburnya juga nanti gelap. Ayo, kita lihat apa yang bisa kita bantu di masyarakat di kampung ini. Ambil, sampai kata Nabi Muhammad, seandainya ada satu orang, dia makan enak, sehari dia makan, dia minum, tetangganya nggak makan, kelaparan, maka gara-gara tetangganya, besok tetangganya bakal nuntut dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 pesan saya. Ini kalau ceramah ini panjangan, nih 3 aja pesan saya, oleh-oleh yang besok bakal dibawa pulang. Barang siapa orang mau mendapatkan anugerah dari Allah,
barang siapa orang mendapatkan ampunan dari Allah, barang siapa orang meneladani akhlak Rasulullah, dan barang siapa orang beriman kepada ketentuan Allah dan hari akhir, hari persidangan akbar, maka lakukan 3 hal ini. Apa 3 hal ini? Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Ciri orang yang mendapatkan anugerah dari Allah, yang pertama tandanya adalah orang yang memuliakan tamunya. Bu, Pak, setiap tamu yang datang kepada kita, dia datang membawa rezeki, pulang bawa pengampunan dari Allah. Yang jamin siapa? Yang jamin Allah, yang jamin Rasulullah. Ini makna hakikat. Kadang orang bilang, Beb, tamunya kayak gimana, Beb? Kalau tamunya kayak begitu megelin, Beb. Ini suami saya tiap hari bawa tamu ke rumah, Beb, ngopi, makan, pulang, kirim salam. Tiap hari nongkrong di rumah saya, Beb. Pegel ngelihatnya, Beb. Hati-hati, Bu. Hati-hati, Bu. Tamu datang bawa rizki, pulang bawa pengampu. Rizkinya nggak dari dia, Bu, tapi rizkinya nanti Allah gantikan dari jalan yang lain. Dan ketika itu tamu pulang, hatinya gembira, maka ini tamu bakal pulang, dia membawa pengampunan dari Allah. Pak, kalau kamu laki-laki biasain, Pak, di luar rumah, Pak. Jangan kamu laki-laki dibawa ke dalam rumah. Apalagi suaminya lagi kerja, suami lagi nggak ada. Kebetulan teman main suami kita datang ke rumah, Assalamualaikum. Si Neng dari dalam rumah ngejawab, Waalaikumsalam. Tarik dari suara anak, tekengeng, haram. Habib, pan mengucapkan salam sunnah, ngajawab nak wajib. Lamun mengucapkan salam nak lalaki nulain mahramna, maka ibu cukup menjawab salamnya, telinga ibu saja yang mendengar, nggak perlu tamunya mendengar. Leres. Makanya perempuan kalau lagi doa tuh, kalau lagi salat di masjid, waladhdallin, amin, cukup telinga dia yang dengar, nggak perlu dia jawab salamnya. Kita bilang, Beb, ini wajib ngejawab salam, Beb, seakan-akan kita bersuci dengan air yang najis. Arek wudu cina, tapi cairna najis, sah ke wudu'na. Kita ngejawab salam kan wajib, muliain tamu kan wajib. Suami kamu ada di rumah nggak? Nggak ada, haram. Cukup dari dalam pintu, Waalaikumsalam, pun tentang ayat naon, si AA ayat encan uih kergawe, nanti kadieu kangnya mohon tekudah dibukakeun pantokna. Walaupun yang datang Habib ke, yang datang Kiai ke, siapapun yang datang, perempuan cukup di rumah. Cukup di rumah, Beb. Iya. Bahkan di Hadramut, Pak, tempat saya belajar, Pak, itu di Hadramut itu yang ke pasar laki-laki, Pak. Yang ke pasar laki-laki. Makanya para suami jangan malu ke pasar. Saya ke pasar gak malu, demi Allah saya gak malu. Kadang saya ke pasar pagi-pagi nyari sayuran yang segar-segar, resep saya, Bu. Bener. Kadang saya ke Indomaret, ke Super Indo, belanja buah-buahan, belanja sayur-sayuran keperluan untuk sebulan, saya belanja, saya bawa pulang. Kenapa? Saya ingat akan hadisnya Nabi. Apa kata Nabi? Pasar itu tempatnya syaitan. Apa Ghadul Bilad? Tempat yang paling dibenci Allah, pasar-pasarnya. Tempat yang paling dicintai Allah, masjid-masjidnya. Memang ada setan apa sih di pasar, Beb? Banyak perempuan soleha, Pak, keluar rumah tanpa suaminya, Pak. Sampai di pasar dia kumpul sama tukang ikan. Gak belanja ikan. Pulang-pulang bau amis. Duduknya sama tukang ikan, walaupun dia nggak belanja ikan, pulangnya bau amis. Tapi kalau perempuan nongkrongnya sama tukang minyak wangi, tukang parfum, dia mampir ke toko parfum, walaupun dia nggak belanja parfum, pulangnya juga bau wangi. Perumpamaan wanita itu imannya tergantung teman nongkrongnya. 10 tahun pesantren, anak kiai, anak ulama, anak ustadz, hafal Quran, keluar rumah ke warung, sampai di warung ketemu temannya. Temannya apa bilang? Dengar kabar nggak? Kabar apa? Itu suaminya hilang. Si itu tahu si itu. Oh iya, dengar kabar nggak? Anaknya masuk penjara.
Si ini nih, tahu nggak si ini? Kenapa? Tukang mabuk. Bu, ibu kerjanya suaminya apa, Bu? Oh, suami saya kerjanya tukang bangunan. Pulangnya kapan, Bu? Pulangnya seminggu sekali. Hati-hati, jangan-jangan dia kawin lagi. Nggak mungkin suami saya begitu, katanya. Tapi itu terngiang-ngiang omongan, Bu. Pulang ke rumah, gelisah. Hati-hati, doanya istri kepada suami itu mustajab. Tapi doa nak lain anu disejadah, tapi doa anu di hatena. Leres ke kalimatna. Ngaji mah kudu ngartos dengan Habib mah. Maaf, Habib perempuan di sejadah nangis kokosodan. Air mata tumpah-tumpahan. Bercerakan dia, ya Rob, pelihara suami saya, jaga suami saya, jauhkan dari pandangan yang haram, jauhkan daripada kemaksiatan. Di sejadah dia nangis. Habis dia titipin suaminya kepada Allah, suaminya keluar kerja, Bu. Setan datang ngebisikin ke hatinya, jangan-jangan. Yang diijabah sama Allah bukan yang disejadah, tapi yang diijabah oleh Allah. Setan tuh pinter, Bu, ya. Dan ingat, doanya istri kepada suami itu diijabah, sangat diijabah. Jadi hati-hati, Bu. Kalau hati kita berdoa sama suami yang baik-baik, ya Allah, suami saya berangkat pelihara, jaga, ya Allah, saya husnudzon, di rumah dia milik saya, di luar tidak ada CCTV. Sebaik-baiknya pengawasan adalah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya nitip kepada Allah. Kita nggak tahu suami kita di luar ngapain. Ya Allah, maka jaga, ya Allah. Engkau Maha Raja untuk membulak-balikan hati. Kalau Allah menetapkan hatinya, 1.000.000 wanita menggoda, dia akan kembali ke Neng juga. Benar nggak? Benar nggak? Makanya kalau cinta sama suami ulah kacidak teuing. Rugi. Bu, saya bilang, Bu, ya, cinta sama suami rugi. Banyak perempuan kalau malam suaminya nggak pulang dia gelisah. Tapi sedikit wanita setiap malam kalau ketinggalan bercinta, bermunajat kepada Allah, pernah nggak dia gelisah? Sholat isya ketinggalan, nyantai. Sholat subuh kesiangan, santai. Mau kaya, mimpi. Orang kalau udah bangunnya siang itu yurisul fakir. Siapa yang bilang? Rasulullah. Orang yang gak mengerjakan sholat subuh, na'udzubillah. Orang yang mengerjain sholat duha, itu menyebabkan kefakiran. Ada orang datang ke Habib, datang ke Kiai, datang ke Ustadz, ziarah ke Gunung Kawi, semedi 7 hari 7 malam, pulang tetap gembel. Kok saya masih gembel, Beb? Udah ngamalin rotib, baca waqi'ah, Beb. Udah doa kesono kesini, Beb. Semedi, Beb. Hidup saya begini-begini aja. Ente duha enggak? Enggak. Mimpi ente mau kaya. Kenapa sebabnya? Duha 2 rakaat menjadi gerbang pintu rizki. Siapa yang jamin? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ngedul. Ya Allah, utang piutang banyak, ya Allah. Besok bayaran anak sekolah, ya Allah. Besok bayar kontrakan, ya Allah. Cicilan motor gak selesai-selesai, ya Allah. Bagaimana solusinya? Duha 2 rakaat jangan tinggal. Apa kata Nabi? Mal fagr ma'aduha walal gina ma'azina. Gak ada kefakiran bagi orang yang mengerjakan sholat duha 2 rakaat. 2 rakaat berapa menit, Bu? Tuh lihat. Makanya kalau laki-laki jangan malu ke pasar. Pergi ke pasar, berangkat ke pasar, Pak, jangan malu, Pak. Terus kalau sama istri mau jalan berdua-duaan, jalan. Ke mall ajak istri, ke mall ajak orang tua. Kalau istri kita mau jalan-jalan, Pak, temenin, anterin, ayo jalan. Tapi nggak usah lebay juga. Jalan ke mall pegangan tangan, ya. Pergi kondangan pegangan tangan, ya. Jalan-jalan sama suami bikin status, ya. Selfie bikin status lagi jalan-jalan sama suami. Di status kos balik ke imah garelut. Ini maaf saya ngomong begini, ini kita cita realita. Bu, masang status, Bu, sama suami, Bu, pasang di status, Bu. Itu kalau teman kita punya penyakit ain, punya penyakit hasad, mau alami rumah tangga gelut baik, Bu. Jadi kalau ada orang punya penyakit hasad, gelut orang ningali si ieu. Lamun ieu jelema hasadna geus gede, Bu, jadi doa eta teh, Bu. Makanya romantis gak perlu orang tahu, Bu.
keromantisan kita sama suami atau romantis kita kepada istri cukup antara kita sama Allah. Rasulullah di luar dakwah, di luar jihad, tapi Nabi Muhammad di rumahnya menjadi suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasul mengatakan, wahai umatku, siapakah di antara kalian umat yang paling baik? Khairukum min ummati khairali ahli wa ana khairali ahli. Umat yang paling baik di antara kalian adalah umat yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga aku. Zaman ayeuna kabalik. Maaf, di sini nggak ada. Banyak di daerah lain saya paling enak ngelihat kalau ada laki-laki sama perempuan yang bukan mahramnya cengengesan. Maaf, sekali lagi saya ulang. Banyak laki-laki ketemu perempuan yang bukan mahramnya itu senyum lebar banget. Tapi kalau sama istrinya dia galak. Kenapa sih? Ada problem apa? Kenapa sama istri kita nggak bisa baik, sama perempuan lain di luar kita bisa baik cengengesan? Dan banyak juga orang kadang-kadang sama orang tuanya orang lain dia baik, tapi kenapa sama orang tuanya sendiri dia nggak bisa baik? Na'udzubillah. Surganya istri, suami, rahmatnya Allah dari suami kepada istri, ridhonya Allah, ridhonya orang tua kita. Mau cari ridho di mana lagi? Ridho suami sama ridhonya orang tua kita. Selamat hidup kita. Mau dapat surga kuncinya apa? Suami sama orang tua. Tuh bagi seorang wanita. Tapi surganya bagi seorang laki-laki siapa? Orang tua, istri dan anak-anaknya. Kenapa? Karena kalau laki-laki masih punya tanggung jawab terhadap ibu kandungnya, tanggung jawab terhadap istrinya, dan tanggung jawab kepada anak-anaknya. Istri gak bakal dituntut tentang suami, tapi suami bakal dituntut tentang istrinya. Makanya kalau suami boleh meriksa handphone istri, kalau istri jangan sekali-kali meriksa handphone suami. Bu, saya kasihan sama ibu, Bu. Orang kalau udah berani buka HP suaminya, pegang ngomong Nabi, hancur rumah tangganya. Suami aneh kiai besar, hancur. Suami aneh habaib, hancur. Maksudnya hancur gimana sih, Beb? Nih handphone ini racun. Nih handphone ini bala. Kalau ada istri udah berani kepoin handphone suaminya, udah hancur rumah tangganya. Pasti. Tapi kalau suami harus cemburu terhadap istri. Tapi zaman ayeuna geus pahili deui. Naon cek Nabi inqilabul mawadin, tandanya akhir zaman berubah, manusia berbalik keadaannya. Apa berubahnya? Suami enggak cemburu lagi sama istri, tapi istri cemburu terhadap suaminya. Benar enggak? Karena kalau wanita itu kalau sudah mencintai suaminya, dia mengedepankan perasaannya. Dia serahkan hatinya sepenuhnya. Tapi laki-laki itu lebih mengedepankan pikirannya. Makanya laki-laki bohongnya salah, jujurnya juga salah. Dia jujur salah, apalagi dia bohong. Ente hafal 1000 hadis, ente hafal Quran 30 juz, kalau udah ngomong sama istri mau menang. Nggak menang, tetap kalah ente. Mau hadis sampai keluar kalah kalau sama perempuan. Tapi gimana sih perempuan? Rasulullah bilang, kalau istri kita udah marah-marah, buru-buru kita suaminya ambil wudhu. Ambil wudhu, Pak. Jadi kalau istri udah kesurupan, Pak, buru-buru ambil wudhu. Kenapa sebabnya? Biar kita nggak kebawa emosi. Akhirnya istri kita nyap-nyapan, suami ngejawab, hancur ke rumah tangga. Gimana caranya? Istri lagi marah-marah atau suami marah-marah, biar ngademin hati, buru-buru ambil wudhu. Kenapa? Biar nggak bercampur sama syaitan. Oh, suami saya lagi capek. Oh, lagi bad mood. Oh, lagi ada masalah pekerjaan. Laki-laki kalau punya masalah, diem, bengong. Kadang laki kita kalau punya masalah ngobrol sama pohon, diem, cemberut, main HP, cemberut. Biarin aja, Bu. Nanti tunggu sampai moodnya dia bagus, baru kita tanya, Bapak kenapa, Pak? Enak rumah tangga begitu. Sebaliknya suami lain lagi. Istri kalau punya hajat sama suami, cita-citanya A yang disampaikan B sampai Z. Muter dulu dia tuh. Padahal minta uang belanja, Pak. Tapi marahnya muter-muter dulu nih, Pak. Ngalar ngidul, masalah ini, masalah itu dibahas, Pak. Masalah 10 tahun yang lalu diingat lagi, Pak.
Kalau istri udah nyap-nyapan, apa kata Nabi? Istausu binisa'i khairan, maka engkau berlaku baiklah kepada kaum wanita. Istri kita, sebagaimana kita memuliakan ibu kita, maka muliakanlah istri kita. Muliain, Bu. Kalau perempuan udah nyap-nyapan, gampang Pak, kecup keningnya, anteng enggak? Wallah anteng. Praktek coba Pak. Istri kesurupan nyap-nyapan nih, ubun-ubunnya kecup, sikat. Mau ngadat deui Pak. Dicoba. Kalau udah dicium keningnya Pak, tuh istri Pak masih ngamuk-ngamuk juga Pak, tambahin uang belanja Pak. Wallah anteng dia Pak. Kalau udah dibaikin nggak bisa, ditambahin uang belanja nggak bisa Pak. Istri kayak begitu Pak, solusi ketiga dari Habib apa Pak? Tuker tambah. Na'udzubillah min. Jangan bercanda itu Maya. Maknanya apa? Kadang suami diangkat derajat karena istri. Dan berapa banyak istri mendapatkan surganya Allah, kuncinya apa? Suami. Nah, kita merayakan Maulid Nabi ini tujuannya apa sih? Merangsang kembali akhlak kita, penerapan kita sama Rasulullah. Kita mau sukses dalam rumah tangga, ikuti Rasulullah. Kita mau sukses menjadi wanita solehah, ikuti Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah. Kita mau sukses ngedidik anak, caranya Nabi. Di dalam bakti kepada orang tua, ikuti Nabi. Bahkan Nabi mengatakan di dalam bermuamalah pun tidak ada contoh yang lebih indah. Contohnya kita Rasulullah. Ini yang pertama, muliakan tak? Muliakan tak? Jadi kalau tamu datang siapapun, mesti kita mulia. Beb yang datang gak ada potongan beb, compang camping beb. Apa kata Nabi? Falamma as'asa bil madfuf lau aksama Allah la abarra. Berapa banyak orang datang ke rumah kita Pak, ketok pintu, pakaiannya compang camping, kita nggak kenal Pak. Tapi hati-hati, seandainya dia ngangkat tangan berdoa kepada Allah, doanya diijabah oleh Allah Ta'ala. Kali aja Nabi Khidir nyamar jadi pengemis, datang ke rumah kita, Bu minta beras Bu, keluarin. Orang yang datang minta tolong ke rumah kita, fakir miskin yang datang ke rumah kita, anak yatim yang datang ke rumah kita, hakikatnya bukan mereka yang butuh sama kita, tapi kita butuh kepada mereka. Makasih ya Allah, Allah gerakin tetangga saya minta tolong sama saya. Jangan puyeng gitu. Tetangga mau lahiran, bantu. Tetangga punya hajat, bantu. Teman kita punya keinginan, bantu. Ada orang datang ke rumah kita punya hajat, jangan pernah kita patahkan hajatnya orang. Apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa orang menunaikan hajat saudaranya, Allah akan tunaikan hajatnya, insya Allah. Yang pertama. Yang kedua apa? Barang siapa orang beriman pada hari akhir, muliakan tetangganya. Muliakan tetangga. Bagaimana sih Beb bermasyarakat biar jadi masyarakat yang baik Beb? Kunci yang pertama apa? Absus salam. Tebarkan salam. Bu, Pak, biasain ya, kalau kita lewat ketemu tetangga ucapin assalamu ala itu. Biasain Bu. Habis assalamualaikum baru tambah tuh punten. Habis tambah punten mau tambah lagi wilujeng sumping. Mau tambah lagi apa? Sampurasun, sok sama paket. Boleh, tapi assalamualaikumnya jangan ditinggalin. Bib itu budaya Arab, Bib itu bukan budaya Arab, itu contoh dari Nabi Muhammad. Ada doa, ada budaya, ada kultur. Doa jangan diilangin, budaya juga jangan diilangin. Assalamualaikum. Sampurasun, punten, sok mangga, sapaket. Kenapa sebabnya? Ketika kita mengucapkan salam kepada orang, assalamualaikum, keselamatan bagi kalian, secara nggak langsung kita mendoakan orang lain. Barang siapa mendoakan keselamatan kepada orang lain, maka itu keselamatan akan kembali pada dirinya. Untung ke? Cek Habib Abdullah Al-Haddad jelma nosok mengucapkan salam, ngadoakan keselamatan kabatur, maka Allah tuliskan keselamatan kepada dia selama sehari. Yang untung siapa? Kita Bu. Kita doakan ini orang, assalamualaikum warahmatullah, dan rahmat Allah bagi kalian. Kalau suatu tempat ada rahmatnya Allah, yang tadinya rumah tangga lagi berantem, berkat kita ngucapin salam, Allah Ta'ala hilangkan penyakit hati. Ada nggak orang lagi berantem, assalamualaikum, masih gelut kene ayat tuh. Kita lagi dalam rumah Bu, berantem laki bini Bu, ada tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam, pasti buru-buru bukain pintu.
Walaupun lagi berantem. Ibu-ibu lagi ngerumpi, ngomongin orang, Bu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Eureun. Kita ngedoakan keselamatan bagi orang, keberkahan bagi orang, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ngucapin salam tuh 3 doa, Bu. Kita mendoakan orang lain, secara nggak langsung kita mendoakan kebaikan pada diri kita sendiri. Dan barang siapa orang membicarakan keburukan dan mendoakan keburukan kepada orang lain, maka itu keburukan akan kembali pada diri kita sendiri. Kan ada orang zaman sekarang begitu. Contoh, Bu, ada orang ngomongin kita, Bu, senang nggak, Bu? Senang nggak, Bu? Senang. Kalau orang mukmin, orang muslim, hakikatnya ya, kalau mukmin diomongin orang, alhamdulillah. Codah datang. Neng sini, Neng. Neng diomongin sama orang, Neng, dikatain suka begini, suka begitu. Maka kita kalau nggak dengar omongan begitu gimana? Ucapkan alhamdulillah. Nih, kue, makanan, kasih sama tuh orang yang ngomongin saya. Besok ngomongin lagi ya. Loh, kenapa begitu? Berkat tuh orang yang ngomongin kita, sebagian dosa kita diambil. Rugi nggak? Rugi nggak? Kalau kita pengen selamat dari mulut manusia, jangan jadi manusia. Ada nggak orang di warung ngerumpi ngomongin pohon? Tuh pohon kenapa di situ ya? Dari kapan ditanam di situ ya? Ada nggak begitu, Bu? Ada nggak ibu-ibu di warung ngerumpi ngomongin apa? Tuh kebo dari kapan nggak pakai baju ya? Apakah dia nggak masuk angin? Ada orang ngomongin binatang, ada nggak? Atau ada orang gila kita omongin, tuh orang gila dari kapan gilanya ya? Ada nggak? Yang diomongin siapa? Likulli zu nikmatin hasud. Setiap orang yang diberikan nikmat oleh Allah, siap-siap ada yang hasud. Jadi kalau ada yang ngomongin kita, alhamdulillah, itu orang belum sederajat sama kita. Kenapa? Karena dia masih merendahkan kita. Ini maaf, pakai jilbab ngerumpi. Pengajian tiap hari pulang-pulang ngerum. Pulang ke rumah nonton TV yang ditonton. Buka HP isinya rumpi, isinya ngomongin dijawab sama ibu-ibu, pan fakta iya mah, Bib. Ini realita, Bib. Yang diomongin bener begitu, Bib. Artinya gibah apa sih? Kita membicarakan keburukan orang lain, seandainya keburukan itu menimpa kita, kita seneng gak diomongin sama orang? Sebagaimana inti gak seneng, jangan suka ngomongin keburukan orang. Ada orang nyampein keburukan, hanya gak mau dengar. Kalau udah sampai ke telinga kita, berlindung kepada Allah, jangan sampai kita jatuh kepada keburukan tersebut. Kita boleh benci sama kemaksiatannya, tapi kita gak boleh benci sama pelaku kemaksiatannya. Ini kadang-kadang lebih dari Tuhan, Bu. Ada orang kampung kita tukang mabok, Bu. Besoknya tobat, ketemu sama kita di masjid. Si itu tuh, tahu si itu, si Akang itu. Ya kenapa? Dulunya tukang mabok. Inti ngapain sih ngomongin keburukan dia di masa lalu sih? Lebih-lebih dari Tuhan kita ngecap orang selama-lamanya pada keburukan. Padahal kita nggak tahu, mungkin ini orang tadinya maksiat, malamnya dia taubat kepada Allah, Allah jadikan kekasihnya Allah. Kenapa? Fa inna Allah yuhibbut tawwabin. Aku cinta kepada Allah, kepada orang yang mau bertobat kepada Allah. Allah nggak bilang, aku cinta orang yang banyak sholat, yang banyak puasa, yang banyak sedekah, yang haji 7 kali boleh ngutang. Nggak dibilang sama Allah, tapi Allah bilang apa? Aku cinta kepada orang yang mau bertobat kepada leres deh, kahartos deh. Hati-hati, Bu. Jangan suka ngomongin. Kalau kita ngomongin dosanya orang itu dosa ambil kepada kita. Tapi kalau kita diomongin orang, maka katakan alhamdulillah, saya nggak capek-capek tobat sama Allah. Loh kenapa? Dosa saya udah diambil sama dia. Tapi kalau kita diomongin orang, dicaci orang, dikatain orang, diganggu tetangga, kita ngambek, kita marah, berarti kita orangnya gampang penyakitan. Virus COVID meninggal, COVID-nya nggak dibawa. Orang diabetes besok maut, diabetesnya nggak dibawa. Orang sakit jantung meninggal, masih sakit jantung nggak dia? Enggak. Tapi orang kalau udah kena penyakit hati, sampai besok dia meninggal, dikubur, dia akan merasakan penderitaan yang sangat dahsyat. Penyakit hati nularnya gampang, Bu. Dari tetangga punya pohonnya rindang, buahnya jatuh kepada kita, Bu. Ke rumah kita, Bu, buahnya nggak dikasih, daunnya ke rumah kita, berantem gara-gara pohon, gak akur akhirnya. Udah nggak akur, wasiat lagi sama anaknya, besok kalau bapak meninggal, sambung lagi ributnya sama dia ya. Wasiatnya musuhan. Warisannya apa? Musuh.
Ini keluarga setan namanya ini. Kenapa? Warisannya permusuhan. Bu, kita hidup di dunia nih Bu, nggak bakal bisa dapat ridho nih orang Bu. Siapa orang ridho sama kita sepenuhnya? Nggak bisa. Dan kita hidup di alam dunia ini, kita nggak bakal selamat dari mulut manusia. Kita ini banyak kurang, kita banyak salah, kita banyak khilaf, kita banyak aib. Kadang kita nggak sadar ngelakuin kesalahan. Nggak selamat Bu. Nggak usahkan kita yang banyak dosa. Nabi Muhammad yang sempurna, Nabi Muhammad yang indah, Nabi Muhammad yang tampan, Nabi Muhammad yang harum diomongin sama orang. Nggak usah Nabi Muhammad Bu, Allah yang nyiptain kita pun nggak selamat dari mulut manusia. Apalagi kita hidup bukan cari ridhonya manusia, tapi kita hidup cari ridhonya Allah. Kita buat baik sama tetangga kita bukan karena dia baik, tapi kita berbuat baik semata-mata karena Allah. Kita ngedoain kebaikan kepada orang lain bukan karena itu orang baik, tapi kita mendoakan kebaikan kepada dia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kita taat kepada suami, kita cinta kepada istri, kita mendidik anak, membangun rumah tangga karena Allah. Kalau semua pondasi kehidupan kita karena Allah, nanti Allah berikan keringanan kepada kita. Tapi kalau pondasinya kita bukan karena Allah, capek. Taat sama suami, lihat mukamu dan enak aja bawaannya Bu. Suami Bu, nak bawa duit pulang Bu, sampai rumah marah-marah Bu, masih pengen bikinin kopi nggak Bu? Boro-boro pengen bikinin kopi, pengen nyiram kopi yang ada, bener nggak Bu? Ini terus terang aja Bu. Tapi kalau kita karena Allah, mau suami kita kayak gimana modelnya? Gue bikinin kopi, nyiapin makan bukan karena lu, tapi kau dituntut oleh Allah taat kepada suami. Kalau karena Allah, dia tidak akan mengenal lelah Bu. Sama si tetangga jahat Beb, julid Beb, monyong. Tiap saya lewat mukanya monyong Beb. Husnudzon Bu, sakit gigi. Enggak sakit gigi, dari tahun ke tahun mukanya monyong Beb. Oh berarti bawaan orok. Gimana Beb caranya Beb? Apakah saya mesti monyong juga Beb? Ya sama, nggak ada bedanya antara inti sama dia. Hal yastawi alladzi ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berkelas sama orang yang tidak berkelas? Apakah sama orang yang mulia di hadapan Allah sama orang yang hina di hadapan Allah? Orang hina apa? Membalas keburukan dengan keburukan. Tapi orang yang baik adalah apa? Bukan dia berbuat baik kepada orang yang baik terhadap dia, tapi dia berbuat baik walaupun kepada orang yang tidak berlaku baik kepadanya. Insya. Ini dua mau praktek gak? Ini yang hadir banyak, yang jawab cuma 3 orang. Mau praktek gak? Mau masuk surga gak? Berarti masuk surga juga insya Allah. Mau kaya nggak? Kenapa nggak jawab insya Allah? Kenapa kalau yang enak-enak jawabnya mau, kalau buat masuk surga jawabnya insya Allah. Mau ngamalin praktek ilmu agama nggak? Insya Allah. Mau kaya nggak? Mau. Kenapa nggak insya Allah? Harusnya kita ketika mau berbuat baik Bu, yakin. Kenapa kata Allah, barang siapa orang ngebuka hatinya dia pengen berbuat baik, maka Allah akan dorong dia dengan 70 pintu kebaikan. Nanti dibukain pintu kebaikan sama Allah, dibimbing sama Allah. Jadi kalau buat kebaikan jangan ditahan pulang dari majelis ini jangan ada yang musuhan lagi. Kalau masih ada yang musuhan, berarti maulid Nabi yang kita selenggarakan gak ada dampaknya. Maulid Nabi diadakan, pulang dari sini yang berantem lagi. Bukan maulid yang bermasalah, itu yang bikin masalah. Kenapa sebabnya? Demen banget sih musuhan. Orang kalau musuhan itu dunianya sempit. Bener nggak? Bu, orang kalau musuhan dunianya sempit. Mau kondangan, lihat ada dia. Nggak jadi sore aja datangnya saya mah. Kenapa? Ada situ. Bener. Mau jalan ke depan rumah, lihat lewat rumah tetangga kita nggak akur, ada dia, tutup lagi pintu. Orang kalau bermusuhan dunianya tapi kalau orang yang akur walaupun tinggal di tempat yang sempit, dunia akan menjadi lapang. Nah, makanya tuh kalau ada orang yang memutuskan tali silaturahmi di suatu kampung, itu rahmat Allah bakal dicabut Bu. Sekampung kena sialnya Bu. 2 orang nggak akur di kampung, kita tahu nih orang nggak akur, udah lama dia nggak akur. Itu tugas kita apa? Menyatukan 2 orang yang sedang gak akur. Dan pahala yang paling besar adalah pahala mengislahkan 2 orang yang sedang gak akur. Kita tahu nih tetangga kita si ini masih itu lagi gak akur. Islahkan mereka. Apa kata Allah? Pahalanya bagaikan dia membangun Ka'bah daripada bangunan Nabi Allah Ibrahim. Ada orang bangun musola biasa, ada orang bangun masjid biasa. Tapi kalau ada orang ngebangun Ka'bah itu luar biasa. Itu pahala siapa? Orang yang mengakurkan 2 orang yang sedang tidak
tidak atur insya Absus salam wasilul arham wa yuqimuna ta'am wa sallu bil laili wa nasun niyam tadkhulul jannah bisalam. Insyaallah kita semua yang hadir Allah taala pelihara, Allah taala jaga iman dan Islamnya, Allah bimbing kita, Allah perbaiki keadaan kita, Allah rubah keadaan kita dari yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik lagi, dan Allah jadikan masyarakat kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Disatukan hati kita di dalam kebaikan, di dalam keindahan, di dalam kemuliaan, di dalam keluhuran. Mudah-mudahan yang sedang jauh Allah dekatkan, yang dekat semakin dekat lagi kepada kita, yang berpaling Allah taala luruskan hatinya, yang berselisih Allah selesaikan perselisihannya, dan mudah-mudahan ini kampung makin makmur, makin barokah, makin manfaat, dan mudah-mudahan para orang tuanya, para sesepuhnya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah muliakan keadaannya, dan mudah-mudahan yang peduli dengan acara ini Allah pedulikan kehidupannya, yang berperan dalam acara ini Allah taala bantu segala keadaannya, dan mudah-mudahan yang menyebarkan undangan pada acara semacam ini menyambung lisannya Nabiuna Muhammad, yang peduli memasak, tukang masaknya jadi panitia Nabiuna Muhammad. Dan mudah-mudahan orang yang hadir ke majelis ini karena cinta dengan Nabi Muhammad, insyaallah besok di yaumul qiyamah dibangkitkan di bawah naungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Allahumma ja'al jam'a hadha jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suman wa la tajal finna wa la minna wa la ma'nan sakiyan wa la mahruma. Allahumma nafaqa al-khair wa anakum alayh وفقنا للخير وإنا عليه يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلي عليه وآله ما حركت ريو صبا أغصانا وصلى الله على سيدنا محمد النبي البشير المنير وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang Habib sampaikan bermanfaat bagi Habib pribadi dan umumnya bagi wali pendengar. Tidak ada gading yang tidak retak, kesempurnaan milik Allah. Apabila ada ucapan yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Dan setelah ini masih ada kajian di Rancapurut. Habis ini langsung acara lagi di Rancapurut. Sok mangga jamaah ikhwan wal akhwat yang mau ikut kajian sebelum maghrib. Habis ini kita konvoy bareng-bareng acara lagi pengajian di daerah Rancapurut. Terus habis isanya di habis isya nanti di Alam Sari. Habis di Alam Sari di Jatihurip. Masya Allah, makanya setiap undangan dimakannya seletik-seletik dicicil. Ini tadi ngeliat makanan rasanya nikmat banget. Ada cilok, ada apa lagi? Ada cireng, ada apa ikan, seblak, segala macamnya ada semua. Masya Allah, nih masyarakat sini luar biasa sambutannya dan masakannya sangat nikmat sekali. Mudah-mudahan tukang masaknya masuk surga sama panci-pancinya. Amin ya rabbal alamin. Minta ridha, minta halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seluruh rangkaian acara dina acara menyambut karena maulid Nabi Muhammad SAW para serengse isim goreng atas nama terbangan Al-Mansuriyah Hamid Mundur atas nama AJS Audio Sound System Oke pamit mundur. Mudah-mudahan tepang di dina sanes waktos dina sanes kesempatan. Mudah-mudahan yang mulia Habib